Pada dasarnya manusia akan dihadapkan oleh yang namanya kematian. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperbanyak amal kebaikan ketika masih hidup di dunia untuk bekal di akhir nanti. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk amal berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Semua muslim pasti memiliki keinginan cukup bekal sebelum nantinya meninggal dunia. Alasan inilah yang nantinya kita harapkan dapat menjadi penerang dalam kubur dan mampu menjauhkan diri dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur, bahkan beliau tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya untuk memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Berikut beberapa amalan penerang kubur yang bisa menjadi bekal sahabat baik untuk menghadapi kematian suatu saat nanti. Sebaiknya perbanyak amalan ini selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Kewajiban umat muslim yang tidak boleh ditinggalkan ketika masih di dunia yakni sholat fardu. Dengan menunaikan 5 waktu setiap harinya, akan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga ketika kita sudah meninggal nanti, sholat dapat menjadi bekal kita sebagai penerang kubur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa sholat dapat menjadi cahaya kita di akhirat kelak. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Membaca Al-Quran. Amalan lain yang bisa dijadikan sebagai penerang kubur yakni dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong kita di hari kiamat. Sekaligus dapat menjadi penerang ketika di alam kubur. Hal ini tercantum pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Memperbanyak zikir. Selain sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran, memperbanyak zikir juga dapat menjadi penerang kubur. Ada kalimat zikir yang mudah diucapkan namun memiliki timbangan amal yang berat. Kalimat tersebut adalah tasbih yang berbunyi sebagai berikut, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih tersebut dan kalimat zikir yang lain, dapat menjadikannya sebagai penolong kita di alam kubur kelak. 4. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata, sehingga bisa menjadi penyelamat pertama di alam kubur kelak. Namun sebagai seorang muslim bermodalkan iman saja jelas tidaklah cukup. Sebagai manusia yang berlumuran dosa dan tempatnya salah tentu membuat kita harus sadar diri bahwa ampunan Allah sangatlah berharga. Insya Allah jika kita benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, Allah akan senantiasa mengampuni kita. Jika ampunan sudah diterima, siksa kubur pun pasti mengelak dan dapat menerangkan alam kubur. 5. Perbanyak sedekah. Sedekah dapat menjadi amalan selanjutnya yang juga dapat menghindarkan kita dari siksa kubur. Sedekah merupakan salah satu wujud bukti rasa sosial dan peduli kita kepada sesama makhluk. Dengan memperbanyak sedekah, pahala akan terus mengalir ketika orang tersebut sudah meninggal sekalipun. Jika anak cucu Adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.